Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Berita di Kompas ini menarik ya, 21 Juni 2023, judulnya adalah masih ada kepentingan RUU perampasan aset belum juga dibahas oleh DPR. Nah inilah yang akan saya coba bahas, kenapa sih RUU perampasan aset ini yang diharapkan publik bisa menjadi titik untuk pemberantasan korupsi, mempercepat pemberantasan korupsi, ternyata mangkrak di DPR. Jadi yang mangkrak itu bukan hanya bangunan, bukan hanya proyek gitu, tetapi juga RUU perampasan aset ini yang sudah diajukan oleh Presiden Jokowi 5 Mei atau 4 Mei, sekitar awal-awal Mei, kepada pimpinan DPR, belum pernah dibacakan di sidang paripurna DPR ya. Kalau kita mengutip pernyataan dari Ketua DPR Puan Maharani saat masa sidang kelima tahun 2022-2023, mengaku surat dari Presiden Jokowi itu memang belum dibacakan di rapat paripurna DPR karena memang ada mekanisme terlebih dahulu. Ya nggak tahu mekanisme seperti apa yang harus dilakukan oleh DPR sehingga RUU itu belum bisa dibahas ya. Itu pada 17 Mei. Nah, sekarang juga Ketua DPR mengatakan ya masih ada kepentingan-kepentingan lain ya yang memang membuat RUU perampasan aset ini kemudian juga belum bisa dibahas di DPR, bahkan surat presidennya pun belum dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Padahal kalau mengacu kepada hasil jajak pendapat dari Litbang Kompas, itu pada 10 April 2023, 82,2% ya, responden itu setuju dan sangat setuju bahwa RUU perampasan aset itu mendesak untuk disahkan. Sebanyak 78% responden juga setuju bahwa kekayaan penyelenggara negara yang diperoleh secara tidak sah atau ilegal itu bisa dirampas oleh negara ya. Ya, tapi itulah kenyataannya kalau partai politik mengatakan bahwa sangat memperhatikan suara dari rakyat, tapi suara-suara yang tercermin dalam lembaga survei yang menginginkan agar RUU perampasan aset itu segera dibahas ternyata nggak juga. Artinya tetap DPR tetap tenang-tenang saja dengan berbagai alasan yang ada seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR fraksi Partai Golkar Lodewijk Paulus yang mengatakan masih ada tarik-menarik kepentingan di kalangan partai politik sehingga itu belum bisa dibahas lah. Ya entah apa kepentingan yang ada di partai politik sehingga surat presiden yang kira-kira menyebutkan minta ini segera dibahas, bahkan Presiden Jokowi sudah menunjuk 4 menteri ya, 4 menteri untuk membahas ini juga belum bisa dilakukan. Nah, saya teringat ketika Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 DPR, ketika bertemu dengan Mahfud MD, Menko Polhukam, Bambang Pacul mengatakan bahwa lobby soal RUU perampasan aset ini hendaknya tidak dilakukan di Senayan, tapi sebaiknya dilakukan di ketua umum partai politik. Ini tentunya masuk akal logikanya karena memang menurut logika dari Bambang Pacul, anggota DPR ini hanyalah Korea ya. Korea itu adalah anak buah yang nurut kepada komandannya. Sehingga seharusnya pertemuan Presiden Jokowi dengan ketua umum partai politik itu seharusnya bisa juga menyelesaikan dan mendesakkan atau memerintahkan agar RUU perampasan aset itu bisa segera dibahas dan kemudian bisa digolkan. Tapi kenapa itu tidak? Nah ini kan jadi pertanyaan. Kalau Presiden Jokowi bisa menggolkan Omnibus Law soal Undang-Undang Cipta Kerja, bisa menggolkan sedikit lagi selangkah lagi soal Omnibus Law RUU Kesehatan. Nah pertanyaan kenapa kemudian RUU perampasan aset ini tidak bisa segera dibahas, itu tentunya menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Meskipun ketika saya berbicara dengan anggota Komisi 3 DPR Beni Harman, dia mengatakan ini adalah image building. Beni pun tidak yakin bahwa RUU perampasan aset ini bisa digolkan. Hal yang sama juga ketika saya berbicara dengan
Doktor pencucian uang Yenti Garnasih, dia juga mengatakan nggak yakin ini bisa disahkan. Kalaupun disahkan itu betul-betul akan menjadi RUU yang tidak punya makna apa-apa. Karena apa sih? Karena sebetulnya penyelenggara negara, termasuk pemerintahan, termasuk DPR juga kemudian takut dengan RUU perampasan aset karena mungkin saja ada kepentingan-kepentingan lain. Tapi bagaimana itu kemudian diatur ya? Diatur setelah surat presiden itu disampaikan kepada DPR, harusnya ada undang-undang yang kemudian mengatur ya, disebutkan di undang-undang soal pembahasan undang-undang disebutkan bahwa DPR mulai membahas rancangan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 60 hari ya, 60 hari sejak surat presiden diterima. Nah, mungkin ini bisa menjadi acuan. Surat presiden itu disampaikan pada 4 Mei, artinya kalau kemudian mengikuti undang-undang ini ada 60 hari, harapannya pada awal Juli ya, atau 4 Juli RUU perampasan aset ini bisa minimal surat presiden dibacakan dan kemudian bisa juga kemudian segera dibahas. Memang RUU perampasan aset ini harus berhati-hati karena menyangkut hak milik pribadi. Tapi pada sisi lain ketika hak milik pribadi itu diperoleh dengan cara-cara yang ilegal, tentunya juga harus ada pertanggungjawabannya. Nah, kebuntuan-kebuntuan politik ini tentunya harus diatasi. Ada beberapa langkah yang kemudian bisa dilakukan, khususnya bagi Presiden Jokowi bisa juga mengundang pimpinan-pimpinan partai politik untuk membicarakan nasib RUU perampasan aset dan nasib pemberantasan korupsi. Itu juga satu opsi. Lalu kemudian bagaimana publik dilibatkan dalam partisipasi yang bermakna untuk membahas RUU perampasan aset itu. Dan jika memang itu tidak bisa dicapai dan kemudian Presiden melihat ini adalah sesuatu yang sangat urgent, apa tidak mungkin kemudian Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur dan melaksanakan RUU perampasan aset. Bagi publik ini adalah sesuatu yang penting karena korupsi betul-betul merajalela di negeri ini dan RUU perampasan aset diharapkan menjadi game changer yang bisa mengatasi problem korupsi itu di kacamata rakyat. Tapi di kacamata elit politik bisa saja kemudian itu menjadi sesuatu yang berbeda sehingga RUU perampasan aset ini mangkrak. Tapi sebaiknya RUU yang sangat diharapkan oleh publik ini tidak terlalu lama mangkrak di DPR.